Hai, ketemu lagi nih ya sama Kak Yosef. Beberapa tahun yang lalu, dunia maya persosmedan kita nih di masa-masa UTBK sempat dihebohin sama salah satu tipe soal kayak begini nih. Wadidaw, ini soal beneran apa salah ketik ya? Jadi ini soal beneran ya, bukan salah ketik. Karena secara keilmuannya, soal ini tuh termasuk dalam bahasan kriptografi. Wah, apaan tuh kriptografi ya? Jadi secara umum, kriptografi itu merupakan proses menulis atau menyampaikan pesan secara rahasia dan tersembunyi. Nah, terus perlu kamu ketahui juga nih ya, manfaat dari kriptografi itu tuh penting banget buat era teknologi kayak sekarang ini nih. Karena apa? Karena kita bisa gunain sistem kriptografinya buat keamanan data kita pas akses informasi lewat jaringan internet. Supaya apa nih? Supaya nggak diretas gitu datanya. Nah, supaya kamu bisa tahu lebih dalam nih ya tentang kriptografi dan khususnya untuk konteks yang sekarang, supaya kamu bisa ngerjain tuh soal-soal kriptografi yang ada di UTBK, maka kita bakal belajar nih tipe-tipe soal kriptografi yang biasanya muncul di UTBK. Mulai dari tipe soal bahasa Panda sampai tipe soal kriptografi dengan teknik-teknik tertentu. Mulai dari teknik perubahan susunan, pergeseran, substitusi, kemudian teknik pencerminan, dan terakhir ada teknik huruf terimpit. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita gas pelajari satu persatu. Pertama kita bakal belajar tentang bahasa Panda. Nah, bahasa Panda yang dimaksud di sini bukan bahasa yang kita pakai buat ngobrol sama Panda ya. Jadi bahasa Panda yang dimaksud di sini itu adalah bahasa buatan yang dijadiin kode buat nerjemahin suatu kata, frasa, ataupun kalimat. Gitu ya. Nah, terus kenapa nih dinamain bahasa Panda? Ya karena kalau dinamain bahasa kalbu, ntar jadinya jadi lagu. Oke, kenapa disebut bahasa Panda? Sebenarnya istilah bahasa Panda itu muncul dari penelitian di Tiongkok yang neliti tentang bahasa yang dipakai oleh panda buat berkomunikasi. Tujuan penelitiannya buat ngertiin suara yang dihasilin panda saat dia sedang sedih, seneng, ataupun lapar. Nah, dari penelitian ini, tiap kali seseorang ketemu bahasa yang aneh tapi memiliki makna, maka bakal disebut dengan bahasa panda. Jadi bahasa panda itu cuma istilah aja ya. Kalau di UTBK sendiri, soal bahasa Panda itu bentuk soalnya kayak begini nih. Umumnya ada kata-kata aneh dengan makna tertentu. Nah, kamu bisa perhatiin, kalau di soal ini, kata-kata anehnya itu yang bagian ini nih. Skain onkie dan onkiemia. Oke, berikutnya kalau ada soal kayak begini, cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya, perhatiin tuh, kata yang berulang pada kode bahasa Panda dan maknanya. Apakah kode pada bahasa Panda dan maknanya itu selalu sama? Kalau selalu sama, berarti bisa dipastiin itu arti sebenarnya. Gitu ya. Nah, untuk soal ini, kata yang berulang di kode bahasa Pandanya apa? Kata ongkie ya. Nah, kemudian kata yang berulang di maknanya itu adalah biru. Karena ongkie dan biru, kode dan maknanya itu selalu sama, maka bisa dipastiin ongkie itu artinya biru. Oke, kalau ongkie artinya biru, berarti skein maknanya buku. Dan mier maknanya itu laut. Gitu ya. Nah, yang ditanya di soal, itu bahasa Panda dari apa? Bahasa Panda dari buku bagus. Kalau buku tadi kan kita udah tahu ya, bahasa Pandanya yaitu skein. Nah, berarti kata pertama di kodenya itu harus skein. Selain itu salah. Nah, sip. Kalau gini, berarti pilihannya tinggal skein mier atau skein obrie. Coba kita analisis satu-satu. Untuk mier tadi artinya apa? Ingat ya, mier maknanya itu laut. Berarti ini salah ya. Sehingga kita bisa simpulin kalau obrie itu punya makna bagus. Jadi buku bagus bahasa Pandanya skein obrie. Oke, itu tadi ya cara ngerjain soal bahasa Panda. Nah, mungkin ada di antara kamu yang tanya, apa bahasa Panda ini kata-katanya perlu dihafalin?
Loh, ya tentu nggak perlu. Karena ini kan bahasa buatan, bahasa imajinasi. Jadi tiap soal bahasa Panda, kata-katanya itu variatif, bisa beda-beda. Bahkan kata-katanya itu bisa lebih aneh atau absurd gitu. Jadi nggak perlu kamu hafalin ya. Intinya nih, paling penting kalau kamu ngerjain soal bahasa Panda, kamu itu mesti fokus buat ngelihat kata yang berulang di kode dan maknanya. Dan perhatiin bener ya, huruf setiap penyusun katanya. Oke, biar kamu makin mantep nih pemahamannya, coba kamu kerjain soal berikut ini nih. Oke, kalau kamu perhatiin di soal ini, kata-kata bahasa Pandanya itu kok kayak lebih alay gitu ya. Nah, tapi jangan bingung, karena pengerjaannya itu sama aja kayak sebelumnya. Nah, coba deh kamu jawab ya, pilihan yang benar itu yang mana sih? Jawaban yang benar yang D. Yuk kita bahas. Perhatiin benar-benar ya kata yang berulang pada kode dan maknanya. Di sini kata yang berulang secara konsisten itu adalah kata FF dengan salju. Nah berarti kode FF dengan huruf kapital P pertama nih maknanya itu adalah salju. Oke, kalau FF artinya salju berarti bocil dengan huruf kapital di L itu maknanya bola. Dan mobil dengan huruf kapital E itu maknanya hujan. Nah, karena yang ditanya itu air hujan, maka nanti kata kedua di kodenya harus mobil. Karena mobil kan artinya hujan ya. Selain itu pilihannya salah. Nah, tapi kamu harus perhatiin betul tuh. Kata mobilnya itu yang pakai huruf kapital cuma di E. Nah, kalau yang di pilihan B ini salah ya. Oke, berarti pilihannya tinggal opsi A dan opsi D. Yang kata depannya itu adalah bocil dan FF. Nah, coba kita ingat bareng-bareng nih. Kalau tadi kode bocil dengan huruf kapital di L, artinya itu kan bola ya. Nah, berarti pilihan A ini jelas salah. Oke, kalau sekarang kita ke pilihan D nih. Kata FF-nya itu sama nggak sih dengan kata FF yang maknanya salju? Kalau kamu perhatiin, beda ya. Karena susunan huruf kapitalnya berbeda. Kalau yang FF maknanya salju, itu P pertamanya yang kapital. Tapi kalau di sini P keduanya yang kapital. Sehingga FF yang ini maknanya itu bukan salju, tapi justru bermakna air. Sehingga bahasa Panda untuk air hujan adalah yang ini nih, sesuai pilihan yang D. Nah, dari soal yang tadi, kamu bisa belajar ya, bahwa dalam soal kriptografi, khususnya bahasa Panda, kamu tuh kadang juga harus merhatiin susunan huruf kapital atau huruf besar dan huruf kecil penyusun katanya. Karena nih, itu tuh bukan typo atau salah ketik dari pembuat soalnya, tapi emang kesengajaan untuk ngebedain arti dari satu kata dengan kata lainnya. Gitu ya. Nah, biasanya soal yang pakai huruf besar, huruf kecil ini tuh emang lebih nuntut ke kita buat lebih teliti nih. Supaya apa? Supaya kita nggak salah ngartiin kode dari kata-kata yang mirip-mirip. Oke, kalau tadi kita udah belajar nih kriptografi yang bahasa Panda, sekarang kita bakal bahas kriptografi dengan teknik lainnya. Nah, kita bakal bahas mulai dari teknik paling umum yang muncul di UTBK nih, yaitu kriptografi dengan teknik perubahan susunan. Kriptografi dengan teknik perubahan susunan, maksudnya itu adalah pengodean huruf yang diambil dari perubahan susunan huruf dari kata asli atau kata dengan makna sebenarnya. Jadi ciri-cirinya itu jumlah karakter dan karakter huruf penyusun kata asli dan kodenya itu sama. Cuma yang ngebedain adalah susunannya. Jadi cuma beda susunannya gitu ya. Nah biar kebayang langsung aja ya kakak kasih contoh soalnya nih. Kamu bisa perhatiin di soal ini. Kode untuk piring itu adalah IPIRGN. Nah, kamu bisa perhatiin jumlah karakter dan karakter huruf pada kata asli dan kata kodenya itu sama apa enggak? Sama ya, karena terdapat 6 karakter dengan huruf P, R, N, G, dan 2 huruf I. Nah, cuma yang ngebedain itu adalah perubahan dari letak susunannya. Oke. Sekarang kamu coba cek deh pola perubahan susunannya. Kalau kamu perhatiin nih, susunan 2 huruf pertama dari kata asli ke kodenya itu bertukar posisi.
Yang asalnya PI menjadi IP. Nah, terus kamu bisa lihat tuh dua huruf selanjutnya. Polanya gimana? Sama juga nih, bertukar posisinya. Dari RI jadi IR. Dan ternyata kalau kamu perhatiin nih, susunan dua huruf terakhirnya itu juga punya pola yang sama. Yaitu NG dikodekan jadi GN. Nah, dari sini kita jadi tahu ya, kalau pola pengodeannya itu adalah perubahan susunan tiap dua hurufnya bertukar posisi. Jadi, pengodean untuk sendok prosesnya sama juga. Setiap dua huruf susunannya bertukar posisi. SE jadi ES. Kemudian ND jadi DN. Dan OK jadi KO. Sehingga kode untuk sendok itu adalah ESDNKO. Oke, sekarang buat uji pemahaman kamu, coba kamu kerjain deh ya kriptografi dengan teknik perubahan susunan berikut ini nih. Jawabannya yang D. Kamu bisa perhatiin bahwa kata garpu dan kodenya itu punya karakter dan jumlah karakter yang sama. Nah, kemudian untuk pola perubahan susunannya, ternyata urutan susunan hurufnya itu dibalik. Huruf G yang paling depan nih, jadi yang paling belakang. Dan seterusnya huruf-huruf yang lain sampai yang paling belakang, huruf U itu jadi yang paling depan. Sehingga buat kata sumpit dengan pola yang sama nih, kode yang tepat itu adalah TIPMUS. Gitu ya. Nah, ingat ya, dalam mengodekannya itu harus teratur. Satu persatu jangan sampai ketukar. Setelah kita belajar kriptografi dengan teknik perubahan susunan, berikutnya kita belajar kriptografi dengan teknik pergeseran. Sesuai dengan namanya nih, kriptografi teknik pergeseran itu maksudnya pengodean huruf dengan cara digeser sebanyak pola tertentu dari urutan awalnya. Oh ya, for your information ya, soal tipe ini tuh bisa jadi punya pola pergeseran yang sama terus tuh dari tiap huruf penyusunnya. Tapi bisa juga pergeseran antar tiap huruf penyusunnya itu punya pola yang berbeda. Oke, kakak kasih contoh soal dulu nih ya untuk yang pola pergeseran hurufnya sama. Soalnya kayak gini nih. Nah, kamu bisa lihat di soal ya. Awalnya itu ada susunan huruf AJS, terus CLU, terus ENW. Nah, kita diminta buat cari lanjutan susunan hurufnya. Oke, buat cari tahu lanjutan susunannya, kamu bisa perhatiin tuh pola huruf per huruf dari tiap susunannya. Huruf pertama susunan ini itu kan diawali huruf A. Terus susunan kedua huruf pertama diawali huruf C. Dan terakhir susunan ketiga huruf pertamanya diawali huruf E. Nah, dari A ke C terus ke E itu ada polanya apa enggak sih? Ada ya. Dari A ke C itu kan geser 2 tempat. Nah, terus dari C ke E juga geser 2 tempat. Nah, berarti nanti susunan berikutnya itu huruf pertamanya didapat dari E yang bergeser 2 tempat. Jadi huruf G. Gitu ya. Oke, lanjut. Cara yang sama buat huruf kedua dari tiap susunannya. Mulai dari huruf J ke L. Itu geser berapa? Geser 2 ya. Terus, kalau dari L ke N, geser berapa? Sama juga, geser 2. Berarti huruf berikutnya itu dari N geser 2 huruf jadi huruf P. Gitu ya. Oke, yang terakhir nih untuk pola huruf ketiga. Dari S ke U itu geser 2. Terus dari U ke W juga geser 2. Berarti huruf selanjutnya juga geser 2 ya dari W. Yaitu huruf Y. Sehingga susunan huruf berikutnya itu adalah GPY. Wah, ternyata pola ketiga susunan hurufnya itu sama-sama bergeser maju 2 tempat ya. Nah, tapi nih, kadang ada juga soal yang polanya itu nggak bergeser maju, tapi mundur. Contoh soal yang polanya bergeser mundur kayak begini nih. Oke, coba deh kamu kerjain dulu, ntar kita bahas ya. Jawabannya yang A. Yuk kita bahas. Kamu bisa lihat ya polanya dari per huruf tiap susunannya. Mulai dari huruf pertama. Dari M ke J ke G itu pergeserannya maju apa mundur? Ya sebenarnya mau maju apa mundur
sama-sama bisa ya. So intinya kalau nanti habis urutannya sampai ke Z bakal balik lagi tuh ke A. Nah begitupun sebaliknya. Nah tapi di kasus ini kalau kita pakai pergeserannya yang maju tuh dari M ke J itu kan gesernya banyak banget ya. Nah mending biar efektif kita gesernya mundur aja tuh. Nah dari M ke J itu mundur berapa? Kita bisa geser mundur 3 gitu ya. Nah lanjut dari J ke G itu mundur berapa? Mundur 3 juga ya. Nanti berikutnya dari G itu mundur 3 juga. Jadi huruf D. Oke, kita udah ketemu huruf pertama susunan berikutnya itu adalah huruf D. Nah, di pilihannya yang diawali huruf D itu cuma ada 2 pilihan. Dan yang ngebedain itu cuma susunan huruf ketiganya. Sehingga logikanya nih, kita bisa langsung cek aja pola huruf susunan yang ketiganya. Skip aja tuh buat huruf yang susunan kedua. Karena yang kedua bisa dipastiin hurufnya adalah F. Nah, cara kayak begini tuh bisa jadi tips juga ya buat kamu. Biar kamu pas ngerjain UTBK-nya bisa lebih efisien. Oke, lanjut yuk. Fokus ke susunan huruf ketiganya. Dari huruf E ke B itu geser mundur berapa? Geser mundur 3. Kemudian dari B ke Y itu geser mundur 3 juga. Sehingga huruf selanjutnya itu geser mundur 3 langkah dari huruf Y. Yaitu huruf V. Sehingga kita peroleh susunan berikutnya adalah DMV. Nah, selain geser maju mundur yang pola per hurufnya sama, bisa jadi tuh pola pergeseran tiap hurufnya beda-beda kayak di soal ini nih. Kamu bisa perhatiin soalnya ya. Misal nih, untuk huruf pertama setiap susunannya itu kan RST. Polanya ini adalah geser maju 1. Kemudian, untuk huruf kedua tiap susunannya, huruf DCB. Polanya itu adalah geser mundur 1. Dan untuk huruf ketiga CZW, polanya itu apa? Polanya geser mundur 3. Nah, ketiga huruf di tiap susunannya ini ternyata punya pola yang berbeda-beda ya. Oke, kalau gitu kamu lanjutin deh. Kira-kira susunan lanjutannya yang benar itu huruf apa ya? Jawabannya yang B. Tinggal kita lanjutin aja ya polanya masing-masing. Huruf T geser maju 1 langkah jadi huruf O. Terus huruf B geser mundur 1 langkah jadi A. Dan huruf B geser mundur 3 langkah jadi huruf T. Sehingga susunan selanjutnya adalah kata UAT. Lanjut sekarang kita belajar ya kriptografi dengan teknik substitusi. Nah, untuk teknik substitusi itu dibagi jadi 2. Ada substitusi berpola atau tidak langsung dan substitusi tidak berpola atau langsung. Nah, kita bakal bahas satu-satu nih. Mulai dari substitusi berpola atau tidak langsung. Pada kriptografi dengan teknik substitusi berpola atau tidak langsung, pengodian hurufnya itu dilakukan dengan aturan tertentu dan teratur. Contoh soalnya itu kayak foto yang di awal banget tadi tuh, yang beredar di sosial media. Atau yang kayak begini nih. Nah, biasanya soalnya itu berisi pertanyaan dengan kode tertentu yang perlu diterjemahin jadi kata asli dengan pola yang teratur. Nah, kalau di substitusi berpola, kamu tuh bakal dikasih tahu petunjuk aturan buat nyelesain soalnya. Kalau di soal ini, aturannya itu adalah yang M sama dengan 4. Nah, arti aturannya ini apa? Artinya, M itu diterjemahin sebagai huruf urutan keempat dari alfabet. Huruf apa? Yaitu huruf D. Nah, karena aturan ini, sehingga huruf-huruf lainnya itu mengikuti penerjemahan tersebut. Kalau dibuat tabelnya jadi kayak begini nih. Kamu bisa perhatiin, yang di sebelah kirinya itu adalah huruf kodenya. Terus yang di sebelah kanan itu adalah huruf aslinya atau maknanya. Gitu ya. Nah, karena kita mau nerjemahin kodenya, berarti ntar ngelihatnya itu dari kiri ke kanan. Gitu ya. Misal nih kakak kasih contoh, kita mau nerjemahin kode MDJ. Berarti kamu bisa lihat, M itu artinya apa? Artinya D. Kemudian, D itu artinya apa? Oh, artinya U. Terus lanjut, J. J artinya apa? Artinya itu A. Nah, berarti MDJ itu artinya DUA, 2. Gitu ya.
Nah, gimana? Udah ngerti maksudnya ya? Oke, sekarang coba kamu lanjut artiin sendiri soalnya. Sebenarnya punya makna apa sih soalnya itu? Ntar kakak pas videonya ya. Terus kalau kamu udah ketemu artinya dan mau ngecek terjemahannya, bisa pencet tombol lanjut, gitu ya. Oke, udah kamu coba terjemahin soalnya ya. Jadi terjemahan dari kalimat ini artinya yaitu 2 ditambah 6 adalah. Nah, jawaban 2 ditambah 6 itu kan 8 ya. Dari sini kita perlu mengodekannya lagi sesuai aturan semula. Nah, karena kita mau mengodekannya, berarti nanti cara bacanya itu lihatnya dari huruf yang kanan ke kiri, gitu ya. Oke, coba kamu cari kode yang benar dari 8 ya. Jawabannya yang C. Ingat, pengodeannya itu cara bacanya dari kanan ke kiri. D dikodekan jadi M, E jadi N, L jadi U, A jadi J, P jadi Y, A jadi J, dan N jadi W. Sehingga didapat kodenya itu adalah kata MNUJYJW sesuai pilihan C. Nah, kakak mau kasih tips lagi nih buat kamu. Kalau kamu nemu soal yang pilihan gandanya kayak begini nih, sebenarnya kamu tuh bisa langsung tahu loh kalau pilihannya itu yang C ketika kamu mengodekan huruf pertamanya aja. Kenapa nih? Ya karena ketika D dikodein jadi M, di pilihannya itu yang awalnya M cuma ada di pilihan C. Maka otomatis jawaban yang benar yang C. Jadi kalau kamu nemu soal yang pilihan ganda kayak begini nih, kadang kamu nggak perlu tuh buat nerjemahinnya sampai akhir jawabannya. Gitu ya. Oke, itu tadi contoh soal dan pengerjaan untuk kriptografi dengan teknik substitusi berpola atau tidak langsung. Sekarang kita lihat bedanya untuk substitusi tidak berpola atau langsung. Dengan teknik substitusi langsung, maksudnya itu adalah pengodean yang caranya langsung mengganti karakter dengan karakter lain tanpa adanya pola teratur. Contoh soalnya kayak begini nih. Kita baca ya. Jika amplop dikodekan sebagai EQRIKR, maka kode dari piala adalah. Nah, buat ngerjain soal substitusi langsung ini, kata asli dan kata kodenya bisa kamu tulis berdampingan atas bawah kayak begini nih, biar gampang identifikasinya. Terus dari sini, kamu bisa perhatiin tuh perubahan huruf di kata asli dengan kodenya. Apakah perubahannya ini mengandung pola yang teratur? Misal selalu geser maju 4? Enggak ya. Oke, karena nggak ada pola yang teratur pada petunjuk soal, berarti soal ini merupakan substitusi langsung. Nah, dengan demikian, didapat kesimpulan A sama dengan E, M sama dengan Q, P sama dengan R, dan L sama dengan I, serta O sama dengan K. Gitu ya. Sehingga kata piala itu dapat dikodekan jadi RLEIE. Gitu. Nah, sekarang biar kamu makin paham, giliran kamu nih buat ngerjain soal ini. Jawabannya yang D. Kamu bisa tulis ulang ya kata asli dan kodenya atas bawah kayak begini nih. Nah, terus kamu bisa lihat pola perubahannya. Apakah ada pola yang teratur? Nggak ada ya. Nah, berarti ini termasuk substitusi langsung. Yang mengubah G sama dengan B, A sama dengan D, J sama dengan E, dan H sama dengan K. Sehingga untuk kata bebek, kodenya itu adalah GJGJH. Nah, berikutnya kita lanjut kriptografi dengan teknik pencerminan. Kriptografi teknik pencerminan itu memiliki maksud pengodean huruf dengan mencerminkan huruf alfabet menjadi dua bagian yang sama dengan pola A sama dengan Z, B sama dengan Y, C sama dengan X, dan seterusnya kayak begini nih. Nah, untuk contoh soal yang pakai teknik pencerminan, kayak begini soalnya. Jika baja dikodekan menjadi YZQZ, maka kode dari besi adalah, untuk ngerjainnya, kita bisa tulisin kata asli dan kodenya atas bawah kayak begini nih. Nah, terus kita bisa lihat polanya. Karena baja itu dikodekan jadi YZQZ, maka B-nya itu kan sama dengan Y, A sama dengan Z, dan J sama dengan Q. Nah, dari sini ada polanya apa enggak? Ada ya, polanya itu kayak pencerminan huruf alfabet.
Sehingga kamu bisa pakai tabel pencerminan kayak begini nih buat cari kode dari besi. Nah, dengan bantuan tabel pencerminan ini, coba deh kamu cari tahu kode yang benar buat besi itu yang apa sih? Jawabannya yang E. Dengan lihat tabel pencerminan ini, B itu dikodein jadi Y, E jadi V, S jadi H, dan I jadi F. Sehingga kode untuk besi itu adalah YVHR. Lanjut nih ya, kita belajar kriptografi dengan teknik huruf terimpit. Jenis yang terakhir ini paling jarang nih keluar pada soal ataupun latihan soal UTBK. Tapi ya nggak menutup kemungkinan ya, bakal ada di UTBK tahun-tahun berikutnya. So, ada baiknya kamu tetap tahu nih. Nah, maksud kriptografi huruf terimpit itu adalah pengodean yang kata aslinya bersembunyi di antara beberapa karakter kode yang ada. Akibat dari kode yang mengapit kata aslinya, maka nanti karakter kodenya itu akan 2 kali lebih banyak dari karakter kata aslinya. Nah, biar kamu lebih kebayang, kakak langsung aja ya kasih contoh soalnya nih. Oke, dari soal ini, itu kan terdapat sebuah kode LNDFIKZB yang bermakna meja. Nah, maka kode JLZBRTTVQS itu bermakna. Oke, kamu bisa ingat bahwa kriptografi huruf terimpit itu memiliki ciri jumlah huruf pada kode akan 2 kali lebih banyak. Nah, coba deh kamu perhatiin. Kodenya ada berapa huruf? Ada 8 huruf ya. Sementara kata aslinya ada 4 huruf. Nah, ini menunjukkan salah satu ciri-ciri dari kriptografi teknik huruf terimpit, gitu ya. Lanjut. Sekarang kalau kita cocokin secara alfabet nih, apakah antara 2 huruf pada kodenya itu ada huruf yang harusnya terapit? Ada ya. Coba perhatiin bahwa M itu diapit oleh L dan N. Terus E diapit oleh D dan F. J diapit oleh I dan K. Serta A itu diapit oleh Z dan B. Nah, ternyata huruf-huruf terapit inilah makna asli yang tersembunyinya. Sehingga dengan melihat pola huruf terapit atau terimpit tersebut, kita bisa temuin nih makna kata dari kode berikut ini. Oke, kamu coba deh buat temuin katanya. Ingat ya, katanya itu tersembunyi dari 2 huruf yang mengapitnya. Jawabannya yang C. Dengan pola huruf terimpit, kita bisa tahu nih bahwa huruf yang diapit oleh J dan L itu kan K. Terus Z dan B itu mengapit A, R dan T itu mengapit S, T dan V itu mengapit U, kemudian Q dan S itu mengapit R. Nah, maka dengan demikian, makna dari kode ini itu adalah kasur. Oke, jadi di video kali ini kita udah belajar banyak ya tentang kriptografi. Mulai dari bahasa Panda sampai kriptografi dengan berbagai teknik toh. Nah, dari video ini kakak berharap semoga penjelasan kakak bisa ngasih gambaran ke kamu ya tentang soal UTBK terkait kriptografi. Nah, terus kakak juga punya saran nih ya buat kamu tonton video bedah soal supaya kamu makin ngerti tuh cara-cara pengerjaan soalnya dan juga tips-tipsnya. Oke, kalau gitu terus semangat ya. Dadah!